Shalom Aleihim. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Sore hari ini kita kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mau masuk hadiratnya dengan hati yang kudus dan tulus. Kita mau menghampiri hadiratnya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu Tuhan. Amin, amin. Sembahmu, ku sembahmu, sembahmu, sebab namamu Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Mari kita sembah. Ku menyembahmu, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku sembahmu, sebab namamu Betapa hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Pada sore hari ini kami kembali, Tuhan berikan kesempatan untuk kami beribadah. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami, kehidupan kami, bahkan menguasai pemikiran kami, agar kami bersatu hati, mengucap syukur kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami di hadapan Tuhan, dengan penuh kesungguhan hati di hadapan Tuhan, sehingga kami mampu
mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon pimpinan-Mu untuk mengambil pimpinan di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang bertahta dalam setiap pujian dan penyembahan kami, karena kami tahu ada kuasa di dalam setiap pujian yang kami naikkan dengan kesungguhan hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Dipersilahkan duduk kembali. Shalom Aleichem. Saya ucapkan selamat sore, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Willy bersama tim, selamat melayani di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Hati kita percaya kepada Tuhan, oleh sebab itu mari kita bersyukur hanya kepada Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Kami percaya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang hubunganku dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan Kaulah perlindungan. Kami mau selalu bersyukur. Pergi dariku, ku mau selalu bersungguh, dan cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Allah yang kita sembah, Yesus, luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita semua. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia
firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita selalu percaya akan janji Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Saya undang jemaat bangkit berdiri, siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Ku percaya janji-Mu Tuhan, janji yang ajaib, yang nyata dalam hidup kita. Mari kita selalu berserah hanya kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya. Sungguh besar setiamu, amin. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, amin Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, amin. Terima kasih Tuhan, janji-Mu ajaib buat kami Tuhan, dan sudah kami nikmati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Engkau kami kuat Tuhan. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa.
sebentar Bapa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih atas semua yang sudah Kau berikan buat kami Tuhan. Di mana saat ini Kau memberikan kesempatan yang indah buat kami. Karena kasih-Mu Tuhan, Kau selalu menyertai kami. Pertolongan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Kau berikan buat kami. Dan kesehatan Tuhan yang terpenting buat kami. Boleh kami nikmati Bapa, sehingga boleh kami kembalikan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah saat ini Kau satukan hati kami, roh kami Tuhan. Untuk boleh kami belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kekuatan kami Tuhan hanya di dalam kami mendengar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau urapi semua, tidak ada yang terkecuali Tuhan. Biarlah Kau jamah setiap hati kami mau buka hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami berkonsentrasi, untuk boleh kami semakin mengerti Tuhan apa rencana-Mu dalam hidup kami. Dan Kau urapi Tuhan hamba-Mu yang sudah Kau sediakan buat menerangkan firman-Mu Tuhan. Kuasai dengan kuasa Roh Kudus Bapa, dari atas sampai ke bawah Tuhan, hati pikirannya Tuhan, Kau kuasai dengan Roh-Mu, sehingga boleh kami benar-benar mengerti akan kebenaran firman-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi berkat buat sekeliling kami, dan tetap boleh kami menikmati hadirat-Mu saat ini. Biarlah firman-Mu tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat sore. Puji nama Tuhan, akhirnya ketemu lagi. Saya tidak pernah bayangkan akan jadi seperti begini, tapi puji nama Tuhan ya. Kita tetap bersyukur karena apapun yang terjadi, kita tetap merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Baik, sore hari ini kita akan belajar sebagian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sangat mengerti ya firman Tuhan tentang kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita ya. Itu kan ada di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Yang terutama adalah kita mengasihi Allah kita ya. Di situ dikatakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, kita harus mengasihi Allah kita. Kemudian kita mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita tidak berbicara tentang mengasihi kepada Allah, tapi kita berbicara sebagian mengenai mengasihi sesama. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena saya melihat tidak banyak gereja yang bercerita atau berbicara, mengkhotbahkan tentang kasih sesama, tetapi khususnya sebagai orang percaya yang tunduk dan hormat kepada pemerintah yang ada. Ini soalnya lagi ngetren soalnya, ya. Beberapa waktu yang lalu sempat ada satu kelompok yang mengatakan bahwa mereka ingin menyelamatkan Indonesia. Memangnya Indonesia mau tenggelam, saudara. Ya. Mereka begitu menghujat pemerintah ini. Ya. Kemudian baru-baru ini beberapa hari yang lalu demo besar-besaran. Ya. Di Surabaya malah Risma wali kotanya marah-marah, saudara. Dia setengah mati bangun taman, dirusak. Jangan ngomong-ngomong ya saudara. Are-are Lamongan. Iya, masuk ya saudara. Waduh, saya bilang cilogo. Iya, ya itu saudara. Nah ini kita melihat bahwa kenapa ada banyak orang di luar sana, bahkan di dalam gereja sekalipun yang tidak mengerti bahwa sebenarnya kita sebagai umat Allah
anak-anak Tuhan, orang Kristen harus menghormati pemerintah yang ada. Ya. Mari kita akan baca ayat firman Tuhan itu. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca dari Roma 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Roma 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. 1, 2, 3, ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Bahagialah aku. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, khususnya di dalam perjanjian baru, di dalam Alkitab kita, begitu banyak ternyata ayat-ayat yang mengharuskan orang percaya untuk kita takut dan taat kepada pemerintah. Kalau kita melihat di luar sana mereka dengan begitu entengnya, ya, mereka menghujat pemerintah yang ada. Saya sih bukan pendukungnya Pak D. Jokowi, cuma ya senang-senang aja sih saudara lihat, ya. Kenapa? Karena dia berjuang semaksimal mungkin untuk negara ini, untuk bangsa ini. Tetapi dia masih dihujat. Nah Bapak Ibu Saudara, kita baca ayat firman Tuhan ini dengan jelas. Ya. Firman Tuhan katakan kita tidak boleh melawan pemerintah itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya sore hari ini, kita masing-masing yang ada di tempat ini, kita diingatkan bahwa kita adalah bagian daripada negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus taat dan tunduk kepada pemerintah yang ada. Kalau kita lakukan itu, kita adalah benar-benar anak daripada Allah itu sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang jelas yang pertama, orang Kristen harus tunduk kepada pemerintah atau negara. 1 Petrus 2 ayat 13 dan 14 berkata, tunduklah kepada Allah. Ya, tadi saya katakan, ya, yang pertama kita mengasihi Allah, itu memang selalu yang terutama. Dan ayat firman Tuhan ini, tulisan daripada Rasul Petrus, dia katakan yang pertama tunduklah kepada Allah. Itu yang terutama. Sebagai orang percaya yang terutama yang harus kita lakukan yaitu tunduk kepada Allah. Kemudian berikutnya kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Ya. Pada saat itu pemerintahan masih berbentuk kerajaan. Dan pada saat Rasul Petrus menulis surat ini, saudara, dia sedang menghadapi pemerintahan Romawi yang diperintah oleh Kaisar Nero. Ya. Kita tahu Kaisar Nero itu sangat amat kejam, bengis. Ya.
luar biasa jahat, hatinya culas banget. Bayangkan saudara, sejarah mencatat bahwa banyak orang Kristen yang dibunuh pada masa itu. Bahkan dijadikan tonggak-tonggak seperti obor, saudara. Sengaja untuk memperlihatkan kepada penduduk di Roma di sana bahwa orang Kristen ini pantas-pantas untuk dibunuh, saudara. Karena dia begitu membenci. Dan bukan itu saja. Sejarah juga mencatat bagaimana orang-orang Kristen dipakaikan baju dari bulu binatang. Kemudian dimasukkan di dalam satu tempat. Lalu di situ diadu, saudara, dengan binatang nih, buas yang lain. Singa, macan dan sebagainya. Dan manusia, orang-orang Kristen itu akhirnya mati. Tetapi Rasul Petrus katakan, kita harus tunduk kepada raja. Kenapa dia katakan itu? Karena dia melakukan firman Tuhan. Rasul Petrus tidak mau salah di hadapan Allah. Walaupun secara manusia dia sangat sakit. Bahkan kita tahu akhirnya bagaimana akhir hayat daripada Rasul Petrus. Dia bahkan disalib terbalik, saudara. Kepala di bawah, Tuhan Yesus kepalanya di atas. Tetapi dia katakan di sini, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Dia tetap katakan itu. Kenapa? Karena itu adalah yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan saya percaya saat ini masih berlaku bagi kita semua. Amin. Ayat 14 kemudian dikatakan, maupun kepada wali-wali yang diutusnya. Saudara, di terjemahan wali-wali ini bingung, saudara. Ya. Kita cuma tahu kalau wali itu biasanya kalau orang kawin ada walinya, saudara. Ini maksud daripada wali, kalau terjemahan dari King James Version itu dikatakan governors. Jadi gubernur-gubernur, saudara. Ya. Jadi kita juga harus menghormati gubernur kita. Ya, kita di Jawa Timur kita hormati. Ya. Kalau di Jakarta gubernurnya itu waduh dilecehkan terus. Ada yang kata-kata begini, jadi gubernur jangan anis di mulut katanya. Maksudnya jangan manis di mulut, saudara. Iya. Itu sebenarnya tidak layak, saudara. Kita tidak boleh lakukan itu. Ya, walaupun itu mungkin bukan pilihan kita. Tetapi kalau dia sudah terpilih, tadi kita sudah baca, kalau dia sudah terpilih sebagai pemimpin, berarti itu sudah pilihan daripada Allah. Dan kita harus taat kepada dia. Ya. Maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ya, kita melihat bahwa di sini gubernur-gubernur itu dikatakan oleh Rasul Petrus bahwa mereka yang akan mengatur pemerintahan itu, menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini, ya, Rasul Petrus dia tetap ya memegang perintah daripada Tuhan Yesus untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu kita menghormati pemerintahan yang ada. Ya, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu, ini gara-gara undang-undang yang sudah disahkan, Omnibus Law. Saya juga bingung, emang gue pikirin, gak dipikirin aja. Gak usah dipikirin, ngapain kita pikirin, pusing kepala ya. Ya, sudah mikirin, sudah corona seperti begini, dibayangin, ini khotbah aja masih pakai begini sudah. Ya, tapi kita nikmati aja ya. Ya, nama Tuhan. Kita melihat begitu banyak orang yang memprotes pemerintah. Sampai hari ini sudah. Bahkan tadi saya baca beritanya nanti Selasa mereka mau besar-besaran lagi akan protes kepada presiden di depan istana negara. Inilah orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Kalau mereka mengerti firman Tuhan mereka akan tunduk. Mereka akan taat. Ya. Kenapa? Tidak mungkin sebagai seorang presiden bahkan juga para anggota DPR katanya yang terhormat itu. Mereka tidak mungkin akan menenggelamkan negara ini. Kenapa? Karena mereka juga tahu, mereka punya tanggung jawab, saudara. Pada waktu mereka dilantik, khususnya kalau kita berbicara tentang presiden, dia dilantik, dia bersumpah untuk jabatan itu.
untuk ya berjuang untuk negara ini. Jadi tidak mungkin seorang presiden dia akan ya membuat negara ini akan hancur. Kecuali memang presidennya yang suka korupsi, saudara. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini. Jadi yang jelas setiap kita orang percaya kita harus tunduk dan taat kepada pemerintahan yang ada. Ya, tunduk di sini artinya kita meletakkan diri kita ya di bawah sesuatu yang menjadi atasan kita, ya kurang lebih begitu, ya. Dan kita tunduk itu artinya kita taat dan kita hormat. Dan kalau itu kita lakukan, saudara, saya yakin tidak ada demo-demo yang seperti begini. Sangat mengerikan, saudara. Ya, saya beberapa hari yang lalu waktu di Surabaya sampai gak berani keluar, saudara. Mau keluar, anak saya telepon, Pak jangan keluar, kenapa? Waduh Pak, aku kejebak macet. Zaman pandemi COVID-19 begini mereka berani, saudara. Sudah, ya ini sudah. Katanya nanti akan timbul klaster baru, ya, klaster para demonstran. Sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, ya, mari setiap kita harus tunduk kepada pemerintah yang ada. Ya, dalam 1 Petrus 2 ayat ke-17 dikatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ayat ini menekankan kembali dari ayat yang pertama tadi, dan ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita diingatkan pada sore hari ini untuk kita tunduk dan taat kepada pemerintah yang ada. Ya. Di dalam Titus 3 ayat 1, ada banyak ayat, seperti saya katakan tadi. Ternyata ada banyak ayat, saudara, yang berbicara tentang kita harus tunduk kepada pemerintah yang ada. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Bapak Ibu Saudara, jelas sekali, ya. Firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita orang percaya untuk kita tunduk, kita taat, kita hormat kepada pemerintahan yang ada. Kita istilahnya, ya jangan macam-macam deh, ya. Puji nama Tuhan. Bahkan dalam Amsal 24 ayat 21 dikatakan, hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Ya selalu ya, Tuhan dulu dan kemudian Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya. Kita diminta untuk tidak ya melawan Raja, apalagi kepada Allah kita. Nah ini untuk mengingatkan kepada kita semua. Ya. Roma 13 ayat kedua, untuk mengingatkan kembali, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya. Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk kita ya sebagai orang Kristen, orang percaya harus tunduk, harus taat dan hormat kepada pemerintahan yang ada. Kalau tidak akan mendatangkan hukuman atas diri kita. Ya. Berikutnya yang kedua Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, kita harus berdoa bagi bangsa dan negara ini. Tentu kita sebagai orang percaya, di dalam doa-doa syafaat kita, di gereja-gereja selalu dinaikkan doa bagi pemerintah, bagi negara ini, bagi bangsa ini, bagi presiden, wakil presiden, seterusnya. Ya, itu sudah sering kita lakukan. Ya. Oleh karena itu, ya, firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kembali kepada setiap kita untuk di dalam doa-doa kita, naikkan doa-doamu untuk mendoakan juga bangsa dan negara ini beserta pemerintahan yang ada. Ya. Kenapa? Karena di dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita.
Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan lagi kepada kita, ya. Kita harus mendoakan negara kita, para pemimpin negara ini. Untuk apa? Supaya saudara dan saya kita dapat hidup tenang. Ya. Bahkan tentram di dalam segala kesalehan. Kita bersyukur, ya, kita dapat beribadah saat ini. Di mana di tempat lain mereka juga agak kesulitan untuk beribadah, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lakukan ini, pemerintah yang ada di sekitar kita ini, mereka akan, ya, memberikan perlindungan kepada setiap kita orang percaya. Ya. Saya ingat satu saat, saudara, beberapa waktu yang lalu, pada waktu saya masih hidup tinggal di Bali, ada teman-teman kami pagi-pagi jam 4 pagi udah bangun keliling, mereka keliling lalu istilahnya sekarang apa, doling, doa keliling. Keliling kota Denpasar, saudara. Semua patung-patung itu mereka kelilingin, doain, saudara. Lama-lama orang Bali pikir, kilaopo, akhirnya diusir semua, saudara. Ya, tidak perlu secara demonstratif seperti begitu, saudara. Ya, firman Tuhan katakan, kalau kamu mau berdoa, masuk dalam kamar, kunci kamar, ya. Nggak usah orang lain lihat, ini demonstrasi mereka, saudara. Dalam nama Yesus, yang nggak salah, saudara. Tapi yang punya itu kan orang-orang situ. Untung kamu nggak diusir keluar dari Bali. Saya bilang begitu ke teman saya. Iya, kadang-kadang kita kan overacting. Kita tidak perlu melakukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan, Tuhan Yesus katakan, kalau kamu berdoa masuk di kamar, kunci pintu, berdoa. Itu yang paling penting. Yang penting adalah doanya. Ya, tidak perlu kita tunjukin ke orang. Mau kemana Pak? Saya mau doling seluruh Lamongan supaya bertobat semua. Di nama Tuhan. Ya. Yeremia 29 ayat ke-7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Itu sebabnya, saudara. Kenapa kita harus mendoakan kota kita? Saudara semua, doakan kota Lamongan. Kenapa? Karena saudara semua ada di sini. Ya, firman Tuhan ini kan berbicara tentang umat Israel lagi dibuang, tapi saudara dan saya lagi dibuang di Surabaya, saudara lagi dibuang di Lamongan, saudara. Ya, karena tempat kita bukan di sini, tempat kita nanti di sorga, di kerjaan sorga. Kita kebetulan ada di sini, tapi kita harus doakan kota ini supaya apa? Supaya kita bisa menikmati kesejahteraan daripada kota ini. Kalau kota ini sejahtera, saudara yang ada di kota Lamongan juga pasti akan sejahtera. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa panjang-panjang, saudara. Saya sudah banyak belajar untuk menyampaikan khotbah hanya 15-20 menit, dan saya nggak tahu hari ini sudah berapa menit, tapi yang jelas singkat, ya. Puji nama Tuhan. Yang penting saya sudah bisa berjumpa lagi dengan saudara di tempat ini. Saya bersyukur diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala, dan ya kalau ada 1, ada 2, ada 3, ya, dan seterusnya. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Maha besar Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Tuhan terima kasih sore hari ini. Kami sudah mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk setiap kami orang percaya, untuk menghormati pemerintahan yang ada, yang Tuhan sudah percayakan, dan yang Tuhan sudah pilih. Oleh karena itu Tuhan, mari kami semua akan melakukan ini dalam kehidupan kami. Kami akan melakukan ini karena itu adalah perintah-Mu Tuhan. Dan kami percaya, kalau kami tunduk, kami taat, dan kami hormat kepada pemerintahan yang ada, Tuhan akan memberkati setiap kami. Bahkan juga kami akan belajar Tuhan untuk mendoakan terus pemerintahan kami, kota kami, sehingga kesejahteraan bagi kota negara kami juga merupakan bagian dari kesejahteraan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur, ku naikkan
kepadamu, Allah Bapa dan Putra, Allah Roh Kudus. Demikianlah kekasih, dengan selesainya ibadah kita pada petang hari ini, biarlah kita bersama menyadari wajib menghargai sistem pemerintahan yang ada, karena semua itu berasal dari Allah. Sebab tatkala kita memilihnya, Allah yang menentukan. Itu sebabnya biarlah kita bersama-sama mentaati seluruh tatanan, peraturan yang ada. Dan bila ada hal-hal yang kurang tepat, demonstrasilah di dalam doa, bukan di jalanan. Karena itu bukan tempat kita orang yang beriman. Tempat kita ada di kamar kita doa, ada di gereja kita berdoa. Kemudian pulanglah dan terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudusnya, yang memberikan damai sejahtera pada kita, mulai dari petang ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah, sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, untuk jadwal ibadah, tiap Senin sampai Sabtu, jam 4:30 pagi, ada doa pagi di gereja. Kemudian untuk doa malam, jam 6:30 malam, tiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, ibadah doa malam secara online di rumah masing-masing. Kemudian Rabu ibadah pendalaman Alkitab jam 5:30 petang. Kemudian untuk tim KUR diharapkan bisa hadir di ibadah pendalaman Alkitab karena mulai besok Rabu ada latihan KUR untuk persiapan Natal. Untuk Sabtu ibadah kaum muda remaja jam 5:30 petang. Minggu depan ibadah minggu seperti biasa 3 kali. Jam 6 ibadah yang pertama, jam 9 ibadah yang kedua, dan jam 5 sore ibadah yang ketiga. Kemudian untuk ibadah sekolah minggu masih disiarkan secara online tiap minggu jam 4 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.